Halo sahabat Hidup TV, senang sekali ya kita bisa jumpa lagi masih di acara yang tentu saja sangat Anda nanti-nanti, yaitu Tour de Biara. Saya Helen Simarmata, senang sekali karena kembali berkesempatan untuk bertemu dan menyapa Anda semua kembali. Setelah beberapa kongregasi nih, kali ini tiba saatnya saya akan mengajak Anda semua sahabat Hidup TV untuk berkenalan dengan kongregasi Suster-Suster Misi Abdi Roh Kudus, atau biasa kita tuh mengenalnya dengan SSPS. Nah, gimana ya, Suster-Suster Misi Abdi Roh Kudus, tapi kok disingkatnya SSPS? Nah, daripada bertanya-tanya dan rasa-rasanya tentu lebih cihuy, lebih ciamik kalau yang memperkenalkan adalah anggota dari komunitas itu sendiri. Saya langsung panggil saja Suster Thomasin SSPS yang sudah hadir di tengah kita. Halo Suster. Halo Mbak Helen. Terima kasih banyak Suster sudah bersedia diundang oleh Hidup TV untuk memperkenalkan nih tentang biara atau kongregasi SSPS. Suster Thomasin, apa kabar? Sehat? Kabar sehat, baik. Terima kasih Mbak Helen. Terima kasih juga untuk Hidup TV karena sudah beri kesempatan kepada kami untuk memperkenalkan kongregasi SSPS. The pleasure is ours, Suster. Kami bahagia, senang sekali. Akhirnya setelah dinanti-nanti. Ini sahabat Hidup TV, saya menanti-nanti loh. Akhirnya undangan saya diterima. Terima kasih banyak, Suster, sudah mau repot-repot. Ya, teman-teman di sini pasti sudah tidak sabar ingin lebih jauh. Boleh ya, Suster langsung memperkenalkan dan juga perkembangannya saat ini. Boleh, okay. Suster? Ya, makasih. Silakan. Oke. Baik. Saya memperkenalkan, tadi Mbak Helen sudah sampaikan tentang kenapa di Indonesia dikenal sebagai Suster Misi Abdi Roh Kudus, tetapi kok jatuhnya menjadi SSPS. Jadi SSPS itu singkatan dari bahasa Latin Servans Spiritus Sanctus, jadinya SSPS. Lalu ya bahasa Inggrisnya Sister Servants of the Holy Spirit. Lalu Indonesianya ya Suster Misi Abdi Roh Kudus. Kongregasi ini didirikan oleh Santo Arnoldus Jansen. Arnoldus Jansen ini sebenarnya dia tidak hanya mendirikan SSPS, tetapi dia juga mendirikan SVD. Setelah SVD itu kami sebut sebagai anak sulung dari Santo Arnoldus Jansen, karena dia dirikan SVD dulu, baru SSPS yang kami yang aktif. Setelah itu dia mendirikan SSPS AP. SSPS AP itu SSPS yang kontemplatif. Jadi mereka hidupnya hanya berdoa untuk kami yang aktif, yang misi. Jadi itu konteksnya begitu. Arnoldus Jansen mau supaya ada satu yang tugasnya itu menjadi pendoa untuk dua kongregasi lain yang aktif ini. Nah, ketika dia mendirikan SSPS, dia tidak sendirian, tetapi ada dua ibu kami ini. Dua ibu ini menjadi peminat, pertama karena mereka ingin menjadi misionaris, tapi mereka tidak tahu dari mana, kemana, harus bergabung di mana supaya bisa menjadi misionaris. Lalu mereka dengar ada Arnoldus Jansen dirikan rumah misi di Stale, mereka datang bergabung. Tapi penantian begitu lama tanpa kepastian, dan mereka sabar. Jadi mereka ini menjadi co-pendiri untuk dua kongregasi ini. Dasar atau spirit yang membuat Arnoldus Jansen mendirikan kongregasi ini adalah dia ingin agar Allah Tritunggal itu dikenal dan dicintai, hidup, meraja di dalam hati siapa saja, semua orang. Maka yang menjadi spiritualitas kami adalah Trinitaris, Allah Tritunggal. Nah, itu jadi SVD, SSPS itu satu, spiritualitas yang sama. Jadi kalau ketemu SVD ya spiritualitas yang sama. Lalu
karismanya itu ya misioner. Jadi kami misionaris. Walaupun SSPS AP pun karisma yang sama, misioner dalam bentuk doa. Jadi itu moto yang menyemangati hidup spiritualitas kami dalam menjalankan misi di dunia itu adalah hiduplah Allah Tritunggal Maha Kudus dalam hati umat manusia, dan itu biasanya menjadi kop surat kami di mana-mana. Itu dasar kenapa Arnold Luciansen mau mendirikan kongregasi. Lalu kongregasi kami ini berkarya di seluruh dunia karena misionaris kami bersifat internasional, dan jumlahnya memang awal itu, SSPS ini didirikan di Belanda ya, di Steyr. Jadi didirikan di sana. Walaupun Arnold Luciansen orang Jerman, tapi waktu itu ada Kulturkampf sehingga situasi tidak memungkinkan untuk mendirikan kongregasi itu di Jerman, maka dia ke Belanda. Jadi kami rumah induknya ada di Belanda. Tapi perkembangan selanjutnya, pimpinan kami tidak tinggal di Belanda. Mereka tinggalnya di Roma. Jadi Steyr Belanda itu menjadi rumah induk, tetapi bukan menjadi tempat tinggal pimpinan SSPS tertinggi, bukan. Pimpinan tertinggi tinggalnya di Roma. Sedangkan Belanda ya menjadi rumah induk di mana kami menimba spirit. Kalau kita omong tentang kembali ke akar, maka keberakaran kami selalu kembali ke tersiat, retret, apa segala macam, kami selalu ke sana untuk menimba. Lalu untuk calon-calon ya kita perkenalkan melalui informasi secara lisan atau gambar tentang keberakaran ini. SSPS ini ada di 5 benua. Jadi dia menyebar. Memang sekarang, dulu itu lebih banyak anggotanya dari Jerman, dari Eropa. Tapi sekarang udah bergeser ke Asia. Jadi Asia yang sekarang menjadi donatur misionaris untuk seluruh dunia dalam konteks SSPS ya. Jadi ada di situ di PowerPoint ini ada jumlah 2.895 suster dari 51 kebangsaan di 45 provinsi dan regio di 46 negara. Karena di dalam satu negara bisa saja ada 2-3 provinsi, sama seperti Indonesia. Nanti sebentar kita lihat bahwa ada 5 provinsi, tapi di dalam satu negara. Jadi itu dengan jumlah-jumlah yang memang yang terbesar itu ada di Asia, karena Asia itu bukan hanya Indonesia, setelah itu India. Yang lain itu sudah menurun jauh sekali. Sehingga harapan satu-satunya keanggotaan SSPS adalah kemudian kita di Asia dan lebih di Indonesia. Ya, itu bahwa keanggotaan SSPS yang kita lihat secara dari tingkat secara di benua-benua. Nah, tadi saya sudah katakan kalau lihat secara kebangsaan maka Indonesia itu terbanyak. Dia 801, lalu India 434, yang lain jumlahnya kecil. Lalu ada jumlah usia, tapi saya pikir berdasarkan usia 50-an yang terbanyak, 50 sampai 59 terbanyak. Karena yang orang tua di Eropa itu sudah banyak yang sudah meninggal, sehingga makin menurun. Sekarang dari Asia naik sehingga jumlah yang produktif, usia produktif, kami sebut saja produktif, kan 50 sampai 59 masih aktif untuk karya, itu jumlah lumayan besar. Lalu kita lihat SSPS di Indonesia. SSPS di Indonesia sekarang kami sudah 104 tahun. Karena kami datang di Indonesia melalui Lela Sika, itu ada di Maumere Flores, itu pada tahun 1917. Memang karena Arnold Luciansen itu dia mendirikan misionaris yang laki-laki dulu SVD, maka ide waktu itu bahwa di mana ada SVD,
SSPS juga ada. Jadi biasanya SSPS ikut setelah SPD. Maka ketika di Flores kan waktu itu SPD ambil alih dari Yesuit atau apa, saya lupa itu sejarahnya, tapi ambil alih dari kongregasi lain. Lalu yang menjadi uskup agung di sana kan SPD. Dia mintalah SSPS untuk datang. Lalu kebetulan waktu itu kan di Flores memang 100 berapa tahun lalu Flores bukan seperti Flores sekarang kan, itu semua serba kehidupan terbelakang sekali. Tapi jadi tujuan datang itu untuk menangani, membantu orang dalam bidang pendidikan, khususnya perempuan, pendidikan perempuan, sehingga dulu itu di Flores itu ada asrama-asrama, lalu guru-guru itu orang selalu bilang nyora itu hasil dari ini asrama susteran ini. Jadi istri guru, menyora itu istri guru. Para istri guru-guru itu ambil mereka istri dari situ karena mereka dididik oleh para suster di asrama-asrama. Lalu khusus di Lela itu mereka para suster mulai juga dan rumah sakit yang kita kenal rumah sakit Lela, Santa Elizabeth Lela itu para suster mulai karena bagian kesehatan juga sangat memprihatinkan waktu itu, sehingga kalau dari sejarah yang saya baca itu suster mereka mulai dari pondok kecil saja, sederhana sekali mereka teras biara itu mereka gunakan untuk melayani membantu orang-orang sakit. Lalu tadi saya sudah bilang bisa di satu negara itu ada beberapa provinsi. Kami punya struktur di dalam kongregasi itu ada pimpinan general secara umum, lalu turun menjadi lebih kecil provinsi, regio itu lebih kecil dari provinsi, lalu komunitas. Jadi itu struktur kepemimpinan. Di Indonesia itu ada 5 provinsi. 5 provinsi itu ada Provinsi Flores bagian timur, itu menjadi induk karena di mana di Lela. Itu dia berpusat sekarang di Kewapan Maumere, lalu dia punya wilayah kerjanya itu mulai dari Lembata. Lembata itu di ujung Flores. Kalau sekarang kan ada dengar barusan ada badai silikon, itu kan ada Lembata juga. Nah, jadi mungkin Lembata itu kurang dikenal dari dulu kan hanya tahunya Flores, padahal Lembata itu pulau tersendiri di ujung Flores. Lembata, lalu Flores Timur, Sika, Ende, Nagekeo, Ngada, dan kami baru buka Jakarta, baru 2 tahun sekarang. Lalu ada Provinsi Timor. Provinsi Timor itu juga ketika kelihatan ada kebutuhan di Timor, maka para suster berangkat ke Timor untuk itu. Mereka tahun ini usia 100 tahun. Dan 4 tahun kemudian bukalah SSPS di Timor. Dia berpusat di Atambua, lalu berkarya di seluruh pulau Timor. Juga ada Timor Leste, kan Timor Leste itu pemekaran dari Provinsi Timor ini menjadi Regio Timor Leste dan Alor. Lalu ada Provinsi Jawa. Memang Provinsi Jawa ini bukan suster-suster yang datang ya dari Flores, bukan, tapi waktu itu ada kebutuhan rumah sakit, itu apa saya kurang tahu persis. Lalu mintalah ke Roma, maka datangnya dari Eropa langsung ke Jawa untuk berkarya di sana. Lalu penanganan itu yang di RKZ Surabaya itu para suster berkarya. Dia berpusat di Surabaya. Pusat itu maksudnya rumah provinsinya, provinsialnya tinggal di sana. Jadi itu, lalu wilayah kerja mereka itu di Surabaya, Malang, Batu, Jogja, Sumatera, Bali, Lombok, dan Papua. Lalu Provinsi Flores bagian Barat dan Kalimantan. Sebenarnya awalnya itu hanya Provinsi Flores. Flores itu meliputi wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Flores bagian Barat dan Kalimantan. Ketika itu wilayahnya terlalu luas, maka tahun 2000 dimekarkan, Flores dimekarkan menjadi 3 provinsi. Provinsi Flores bagian timur, lalu Provinsi Flores bagian Barat, dan Kalimantan.
Jadi pemekarannya itu dengan wilayahnya Flores bagian barat itu ruang provinsinya di Leda Ruteng, dia berkarya di seluruh Manggarai, Pulau Sumba dan Sumbawa. Sumbawa itu di Bima. Sedangkan yang Lomboknya itu Jawa ambil. Di Provinsi Kalimantan itu rumah provinsinya ada di Palangkaraya, Kalteng. Lalu dia berkarya di wilayah Kalimantan Tengah, Selatan, dan Timur. Kalimantan Barat kami belum masuk itu. Hari pernah minta tapi persoalan ketenagaan. Kita tenaga kalau belum cukup ada repot sudah. Lalu tadi kita bicara SSPS di Indonesia, sekarang saya mempersempit lagi karena saya ini masuk Provinsi Flores bagian timur. Jadi yang saya tampilkan di sini, saya bicarakan ini nama komunitas itu, nama komunitas dari Provinsi Flores bagian timur. Sedangkan komunitas di provinsi lain saya tidak sebutkan, saya juga tidak begitu hafal baik. Jumlah suster di Provinsi Flores bagian timur untuk saat ini aspirannya 17, postunalnya 12, novisnya 4, juniornya 30, tetapi 30 itu ada junior yang sekarang untuk sementara ada di Provinsi Timur, ada yang ada di Provinsi Jawa dan di Flores Barat karena urusan studi lanjut. Lalu katanya ada 114. Yaitu ini nama-nama saya pikir tidak usah nama-nama komunitas tidak perlu dibacakan. Lalu misi yang kami emban itu memang tetap mempertahankan misi yang dulu bahwa pendidikan dan kesehatan dan pastoral tiga pilar itu tetap berjalan sampai sekarang. Lalu ada penambahan lagi dengan GPIC, sebenarnya GPIC pastoral, tetapi dia berdiri sendiri. GPIC, lalu truk F, dan studi lanjut kami sebut sebagai misi karena itu kita datang untuk studi. Lalu ini yang slide terakhir ini saya bicara untuk perkenalkan bahwa ini Biara Holy Spirit Matraman. Ini kami baru 2 tahun lebih 4 bulan berada di sini, sehingga tujuannya memang kami tidak diundang untuk datang ke sini. Waktu saya bertemu Bapak Uskup menyampaikan rencana kami membeli rumah di sini, tujuan kami adalah untuk rumah studi. Lalu karena kami ini misionaris yang harus mobilitas keluarnya itu begitu tinggi, dan kami butuh tempat untuk mengurus visa segala macam untuk urusan ke luar negeri, maka kami butuh sebuah rumah untuk ini. Jadi tujuan keberadaan rumah itu untuk studi dan sebagai rumah transit, kami sebut sebagai rumah transit. Di sini saya untuk saat sekarang kami ada 2 orang, ada satu suster dia studi kedokteran, sekarang dia sedang koas di Semarang. Lalu saya sendiri saya ambil S2 BK di Universitas Negeri Jakarta. Sambil itu saya kerja di yayasan pendidikan Paroki Santo Yosef Matraman. Jadi selagi suster itu koas, saya sendirian di biara untuk sementara, tapi tidak apa-apa, ada alat Tritunggal ada di sini untuk menemani. Jadi ini yang sedikit informasi, nanti mungkin kalau ada mau tambahan informasi, mungkin berdasarkan pertanyaan saja dari Mbak Helen ya. Siap, suster. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali. Ya. Tadi memang sahabat Hidup TV sudah dijelaskan ya bahwa cukup membanggakan sih, kalau tidak bisa dikatakan sangat membanggakan, bahwa saat ini jumlah biarawatinya dari Indonesia ternyata paling tinggi ya, suster? Iya. Paling banyak. Tapi bukan berarti sudah cukup. Tetap aja kurang. Kita di rumah sendiri saja tidak cukup, tapi kita harus kirim keluar. Betul. Tadi aja ada permintaan di Kalimantan Barat, akhirnya belum bisa. Karena masih kurang. Ya siapa tahu gitu, suster, kita ngobrol-ngobrol di sini ada yang
Ini Ya, kode-kode yang siapa tahu, cukup siapa jelas. tahu. Suster, tadi kan Suster bilang boleh ya saya tanya-tanya lebih lanjut Ya, nih ya, tentang biara SSPS. Pertama, ini kan berarti biara apa kongregasi internasional ya. ya betul. Hubungannya sendiri saat ini dengan komunitas-komunitas lain di luar negeri atau juga dengan komunitas induknya itu seperti apa, Suster? Apakah ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, ada pertemuan rutin, atau seperti apa relasinya? Ya, secara kalau pertemuan rutin wajib itu kami ada kapitel setiap 6 tahun sekali. Itu kapitel general, semua provinsi regio bertemu bersama. Sebenarnya tahun lalu kah? Tetapi karena pandemi sehingga masih undur pada tahun depan, jadi ada perpanjangan waktu. Dan di kapitel itu mereka bicarakan semua masalah yang ada di dalam kongregasi. Tapi tentu sebelum kapitel itu ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang masing-masing komunitas, masing-masing provinsi harus refleksi, lalu beri jawaban ke sana. Jadi secara tidak langsung bahwa kapitel ini semua suster berpartisipasi untuk pertemuan besar ini. Lalu yang lain adalah di generalat itu ada kami sebut prokurmisi, dan kami harus ada kewajiban secara finansial menyumbang, memasukkan ke sana, lalu dari sana baru provinsi atau regio mana yang membutuhkan ya apa. Jadi kita seperti subsidi silang kalau di kita bicara secara sipilnya subsidi silang. Jadi begitu. Kita kerja, kita kirim ke sana, tapi juga akan kembali ke kita untuk karya kerasulan, bukan untuk barang-barang lain, tapi untuk karya kerasulan. Jadi secara itu. Lalu karena kalau secara umum itu terlalu besar mengorganisirnya terlalu apa, maka kami juga ada buat zona per zona. Jadi ada zona Amerika, Eropa, Asia Pasifik, begitu. Lalu itu nanti mereka pertemuan entah dengan tema formasi atau tema kepemimpinan macam-macam. Jadi tiap zona mengurus pertemuannya sehingga pertemuan memang tetap jalan. Tapi tentu dia punya banyak kan tidak sama dengan kita pertemuan di dalam provinsi sendiri. Lalu kami di Indonesia, kami tidak hanya Indonesia, tapi biasanya kalau pertemuan itu dengan Timur Leste. Karena baik SPD SSP sama, jadi kami selalu sebut Indoleste, Indonesia Timur Leste. Itu sekali setahun para provinsial SPD SSP bertemu, lalu bagian GPIC, bagian oh ya saya tadi lupa, sebenarnya kami punya GPIC ada hubungan dan Vivat. Vivat itu didirikan oleh SSPS dan SPD, tetapi terbuka untuk kongregasi lain, maka di dalamnya juga ada OFM dan beberapa kongregasi lain. Vivat itu menangani masalah-masalah kemanusiaan, masalah-masalah sosial, seperti itu. Jadi yang grassroots-nya atau GPIC, mereka kerja, lalu mereka memberi laporannya ke Vivat, Vivat membawanya ke kantor pusatnya di New York, tapi ada satu kantor di Swiss yang di PBB, sehingga masalah-masalah yang ditemukan di lapangan bisa tersalurkan sampai ke tingkat organisasi PBB itu. Yang itu Viva. Di sini di Indonesia ada di sini Jakarta ada di kantor di Pisang dekat kami di sini. Jadi ada, dan mereka tidak hanya ada 2 suster dan 1 pastor yang mengurus administrasi dan segala macam. Jadi, tapi Suster mungkin perlu dijelaskan lebih detail lagi sedikit saja tentang GPIC ini, Suster. Oh, GPIC itu kan. Iya, saya sih udah googling ya, Suster ya, tapi kan maksudnya teman-teman belum tentu tahu. Iya. Mungkin bisa dibagi informasinya. Soalnya ini menarik sekali loh, sahabat Hidup TV tentang GPIC ini. GPIC itu sebenarnya itu untuk urusan, dia bekerja untuk masalah-masalah kemanusiaan dan alam cipta. Jadi seperti yang kemarin ada masalah-masalah seperti human trafficking, ada masalah dengan HIV/AIDS, dengan kerusakan alam. Nah, GPIC yang bergerak. Dan GPIC ini tidak hanya di level provinsi, tetapi di komunitas juga dibentuk, ada organisator yang menangani, yang mengkoordinir. Jadi
tingkat komunitas pun ada seorang suster yang diangkat untuk menangani, sehingga lalu provinsi SPD SSP semua punya koordinator GPIC. Jadi masalah-masalah yang menyangkut masalah sosial ini GPIC tangani. Kebetulan kami di provinsi yang Flores bagian timur ini kan ada Truk F yang divisi perempuan yang mungkin Mbak Ellen dengar Mama Suster Estokia. Nah itu di provinsi Flores. Dia kerja sama seperti itu. Hanya jadi kalau pertemuan-pertemuan membahas tentang itu, mereka semua bertemu untuk membahas masalah bagaimana menangani masalah ini, masalah itu. Jadi itu GPIC punya. Memang dia bagian dari pastoral, hanya karena dia harus dikhususkan untuk itu. Ya, lebih spesifik lagi ya, ya, supaya dia punya fokus untuk itu lebih jelas. Kalau kita hanya pastoral saja kan, umumnya kita mengerti pastoral itu katekesi segala macam, tapi kan pastoral itu luas sebenarnya. Sehingga kami di provinsi pun kita ngomong tentang yayasan, secara sipil yayasan itu kami sudah 3 yayasan, jadi medis sendiri, pendidikan sendiri, sosial sendiri. Tapi GPIC tetap dia berdiri sendiri, walaupun ada yayasan sosial. GPIC ini kan yang singkatan dari Justice, Peace, Integration of Creation. Ya. Dia punya apa? KPK itu apa namanya? Indonesianya saya lupa. Ya. Nah, itu. Jadi biar teman-teman tahu bahwa itulah ranah yang menjadi fokus dari GPIC. Tapi kalau Truk F itu khusus untuk perempuan atau lebih lagi? Tapi tidak hanya khusus trafficking gitu ya, Suster ya, tapi masalah perempuan. Iya, masalah perempuan. Jadi apa? Trafficking, KDRT, itu masalah-masalah seperti itu. Dan makanya di sana ada shelter untuk para korban. Ada shelter ya? Untuk atau di Maumere, dan dia masuk di komunitas Maumere itu. Truk F kantornya di situ. Tapi Truk F ini dia punya yayasan sendiri dan dikelola oleh SSPS Flores bagian timur dengan SPD Provinsi ND. Itu masalah ketenagaan soalnya. Kalau tidak ada tenaga ya ini memang agak repot. Ya. Karena ada GPIC maka zamannya kami ini ada suster yang dikirim untuk studi hukum supaya bisa bergerak di sana. Jadi ya untuk menangani masalah-masalah. Karena memang akhirnya persinggungan dengan masalah hukum ini menjadi sesuatu yang tidak terelakkan ya, Suster, di tidak bisa masyarakat kita. Ya. Paling tidak kita bisa dengan awam, tapi paling tidak kita suster harus tahu sendiri supaya apapun itu kita ngerti. Ketika kita bisa, kita mesti kerjasama jejaring dengan yang awam tentu. Sehingga beberapa suster tiap provinsi kami studi lanjut ambil hukum. Ada beberapa. Baik, Suster, ini sudah luar biasa sekali pengetahuan yang sudah Suster bagikan kepada kami. Kami jadi mendapatkan wawasan baru lagi tentang Ordo SSPS. Dan rasanya saya yakin sekali ini sahabat Hidup TV di sini sudah tidak sabar untuk melihat komunitas-komunitas dari SSPS lain dan juga kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh Ordo dari suster-suster misi Abdi Roh Kudus ini. Jadi, Suster Thomasin di sini sudah menyiapkan video tayangan untuk kita. Mari kita saksikan bersama-sama.
Ya, sahabat Hidup TV, itu dia tayangan tentang suster-suster misi Abdi Roh Kudus, tentang biarannya mereka. Juga tadi sudah dipaparkan komunitas-komunitasnya ya, suster ya. Ya. Pengennya sih saya langsung datang ke sana, liputan live gitu, tapi ya ada ya saat ini kita belum bisa langsung ke sana. Tapi puji Tuhan masih bisa bertemu secara virtual, jadi bisa melihat hijau-hijaunya di sana seperti apa. Luas-luas ya, suster ya? Sebagian besar tempatnya ya. Nah, tapi saya pengen tahu, suster, tadi ada foto sedang demo. Apakah itu salah satu gerakan atau salah satu kegiatan dari GPIC juga atau seperti apa, suster? Itu demo apa waktu itu? Iya, itu memang kalau demo itu, kalau di Flores itu mulai dari formasi juga kami sudah libatkan. Ya misalnya tadi kan, jadi seperti dulu ada masalah-masalah begitu, kalau turun, ya yang novice, ya post kami turun, junior kami turun, untuk hanya hadir, kita tidak. Yang di foto itu, di sini Jakarta, 2019, waktu Hari Perempuan Sedunia. Dan yang suster satunya itu yang sekarang menjadi koordinator Diklat Indonesia. Yang kami berdua di foto itu. Jadi kami turun dalam konteks itu, kita sebagai perempuan hadir untuk memberi semangat kepada perempuan bagaimana ya kita berperan sebagai perempuan dalam dunia kita. Ya, ini sekali ya, terlihat memang jadi kepeduliannya langsung ditunjukkan juga meskipun harus berpanas-panas di jalanan. Tapi seru ya, suster ya, di sana kan bersama dengan orang-orang dengan vibe yang sama, dengan semangat yang sama. Akhirnya bisa saling berbagi semangat itu, jadi kayak makin ini ya. Itu yang memang tidak bisa didapatkan. Saat ini susah nih, suster, kita untuk melakukan itu, berbagi vibrasi positif itu. Yang mudah-mudahan nanti deh, sabar. Pasti berlalu nanti. Suster, ini pertanyaan kepo banget nih ya. Saya lihat tadi di video dan di foto ada beberapa seragam suster itu berbeda-beda. Apakah memang ada occasion khusus atau peruntukannya seperti apa? Suster? Oh, baju suster. Baju. Iya, maksudnya saya baju suster ya. Iya, sebenarnya kami dalam konteks baju itu tidak begitu, maksudnya tidak diseragamkan begitu. Oh, tidak ada aturan khususnya? Tidak, karena di luar pemimpin umum kami pakai baju awam, bukan suster. Di Eropa, Amerika Latin mereka baju awam. Hanya di Indonesia karena kita diterima dengan baju suster yang kita pertahankan, apalagi di Flores pakai baju awam kan bukan tidak. Kehadiran kita membawa pesan yang itu tidak bisa diterima, jadi pakaian itu mendukung. Jadi kami sesuaikan dengan lingkungan. Kondisi ya. Lalu umumnya bahwa baju putih, selonjor biru itu menjadi baju kalau yang bisa. Tapi kalau kerja bisa warna abu atau apa. Kadang-kadang ada yang pakai dan bab dan biru, baju kaos gitu ya. Di Filipina sangat umum itu. Lalu selonjor. Jadi sebenarnya dalam konteks baju kami tidak paten bahwa harus baju suster semua dengan warna ini dan tidak. Jadi tidak ada yang dikhususkan ya, suster ya. Oh, oke. Memang maafkan ya, memang pertanyaan saya sangat ingin tahu ya. Kadang-kadang ada yang memang mengkhususkan, tapi ini sahabat Hidup TV tergantung kebutuhannya berarti. Kalau memang akan bisa membantu misi, ya bisa. Jadi, lalu kalau untuk, silakan suster, boleh? Oke, pertanyaannya dulu. Ya, kalau untuk rekreasi kan tadi ada juga sedikit foto. Tapi sebenarnya apa saja suster yang dilakukan pada saat suster ini berrekreasi, dan itu ada waktu khususnya? Apa masing-masing mengatur waktu sendiri untuk rekreasi setiap hari? Seperti apa, suster? Ya. Kalau di komunitas, biasanya program komunitas itu ada rekreasi. Ada masukan juga jam rekreasi, dan umumnya jam rekreasi itu setelah makan malam. Umumnya. Jadi, tapi setiap komunitas kan fleksibel dan dia punya keadaan masing-masing. Lalu rekreasi itu kami biasanya main kartu atau kalau kita pesta, misalnya ada pesta, maka menari.
Kemudian kami di Flores NTT ya, itu menari, itu bukan musik menari. Tapi saya lihat kalau di Jawa ya memang beda karena lingkungannya kan beda. Jadi sesuai. Jadi main kartu atau main apa, atau ada yang duduk sedang brain atau apa orang tua. Tapi kita duduk secara cerita berbagi, relax lah. Kegiatan yang membuat kita relax. Itu pada umumnya setelah makan malam. Biasanya sampai jam 9 lalu orang masing-masing urus diri. Jadi sambil melepas lelah, sambil saling berbagi, cerita juga. Cerita apa saja yang pentingnya bukan menegangkan, tetapi membuat relax. Udah cukup lah ya menegangkan di pekerjaan. Betul, iya. Ini saatnya untuk refreshing dan kemudian sambil mungkin saling ngeledek juga nggak sih, Suster? Sama Biarawati gitu. Di sini saya karena apa? Tapi kadang-kadang ya kita keluar ke pantai atau kemana, ke tempat mana. Memang tidak tiap hari ya intinya. Ya. Tapi waktu rekreasi itu kami selalu ada untuk itu. Menyeimbangkannya ya. Nah, untuk tadi kan di beberapa komunitas karyanya ada yang sama pasti, tapi ada juga yang berbeda-beda. Itu biasanya penentuan bahwa di sini kita akan buka rumah sakit atau kita buka asrama. Itu penentuannya seperti apa dan siapa yang memutuskan itu? Tergantung kebutuhan masyarakat sekitar kah, atau tergantung misi dan visi dari Ordo? Seperti apa ya, Suster? Untuk membuka karya itu kan sesuai kebutuhan untuk menjawab, karena keberadaan kita kan untuk menjawab kebutuhan setempat. Maka ketika ada kebutuhan, lalu mulai dissemen. Untuk lihat dissemen ini lihat dari ketenagaan, siapa yang akan menangani, lalu juga finansial. Kita tidak bisa melupakan finansial kan, misalnya rumah sakit, sekolah harus ada itu. Tapi biasanya kan kita masuk ke tempat mana tuh keuskupan itu minta dengan kebutuhan ini yang mereka lihat situ. Lalu kami lihat, kalian bisa masuk ke sana. Ketika masuk ke sana, lalu ada penambahan itu kita sendiri yang secara kongregasi saja. Tapi umumnya awal-awal kalau kita masuk ke keuskupan itu atas permintaan dari uskup setempat. Lalu memang provinsi itu yang menentukan, tetapi harus penyampaiannya ke general, ke Roma. Tetap harus langsung ada. Harus karena semua ini kan, misalnya kita GPIC, semua ini kan terkait. Yang bertanggung jawab terakhir itu kan yang di Roma kan, di Roma. Jadi semua harus selalu dikonsultasikan. Ada ini, ada itu, bagaimana. Ada permintaan di sini, bagaimana. Jadi harus ada komunikasi dulu. Kalau kita jalankan. Karena kalau tidak secara finansial kita kekurangan, lalu kita minta ke atas, kamu ada buka baru kan? Ya. Ya kan? Jadi itu harus selalu ada komunikasi, konsultasi, dialog mengenai itu. Walaupun ada kebutuhan, tapi banyak kali mereka minta tapi ketenagaan. Jadi ini yang tenaganya kurang sekali. Sedangkan kami kalau kekal, penempatan kami bukan oleh provinsi yang bersangkutan, tapi oleh pemimpin jenderal, karena dia lihat kebutuhan seluruh dunia. Jadi bisa saja 2 orang di dalam provinsi itu kalau kekal, 1 tinggal di rumah, 1 keluar, dia terus keluar. Sehingga itu yang tadi omong sumbangan dari Indonesia untuk dunianya itu salah satunya itu kita tenaga. Hampir tiap hari tiap tahun mereka minta tenaga untuk keluar. Misi di mana-mana. Donatur misionaris ya. Iya. Dulu kan dari Eropa, sekarang terbang. Kita yang ke sana. Saya ikut bangga loh, padahal kontribusi saya nggak ada ya, tapi saya ikut bangga. Salah satunya kontribusi ini. Iya, Suster. Suster Thomasin, tidak terasa nih kita sudah harus mengakhiri obrolan kita pada episode Tour de Biara kali ini. Tapi sebelum kita menutup perjumpaan, saya mohon dong Suster memberikan dan menyaksikan acara ini. Silakan, Suster. Ya, tadi saya sudah untuk para pendengar
Bapak Ibu di rumah, saya sudah sampaikan memang jumlah banyak dari Indonesia, tetapi jumlah dari Indonesia itu untuk dunia, bukan hanya untuk Indonesia. Maka tenaga untuk suster, pastor itu sangat dibutuhkan karena masih sangat kurang. Keluarga-keluarga ada permintaan dari kami, bisakah dalam keluarga kita menanamkan ini kepada anak-anak? Saya ceritakan kepada mereka mengenai hidup memelihara. Siapa tahu mereka tergerak untuk besok-besok menjadi menanggapi panggilan Tuhan untuk menjadi imam, suster, atau frater, atau bruder. Tidak harus masuk SSPS, tetapi bisa kongregasi apa saja. Yang pentingnya untuk membantu dalam kehidupan menggereja, untuk gereja secara umum. Lalu kalau mau SSPS, ya saya senang sekali. Boleh saja di Kalimantan, boleh di Timur, atau boleh di Jawa, boleh di Flores Barat, Flores Timur, tidak apa-apa. Silakan datang bergabung. Saya kira di video itu ada alamat, walaupun alamat itu alamat dari suster-suster yang di Provinsi Flores bagian timur. Tapi ketika bicara dengan mereka, kalau ada dari Jawa masuk Jawa, informasi itu akan diberikan juga bahwa Jawa hubungi siapa. Jadi saya menunggu orang tua jangan kikir memberi anak untuk Tuhan. Nah, jangan bilang nanti saya punya hari tua siapa yang perhatikan, tidak. Kami yang suster imam itu kalau orang tersakit, kami selalu ada waktu untuk pulang. Orang berkeluarga belum tentu, anak yang berkeluarga belum tentu dia langsung pulang. Pengalaman saya justru kami yang orang biara ini cepat sekali untuk pulang ketika orang tua ada apa-apa. Tapi ketika kami bantu orang lain, orang tua, orang lain akan bantu. Jangan cemas tentang itu. Murah hati kepada beri Tuhan, Tuhan akan urus orang tua kita di rumah. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak, Suster Tomasi. Demikianlah sahabat Hidup TV, jalan-jalan virtual kita di Terbiara kali ini ke tempatnya kongregasi Suster-Suster Misi Abdi Roh Kudus bersama Suster Tomasi Leni SSPS. Terima kasih banyak, Suster, sudah mau berbagi sejarah tentang SSPS kepada kami, juga berbagi cerita. Semoga teman-teman, sahabat Hidup TV yang sudah menyaksikan acara ini mau ikut menyebarkan ya tentang acara ini juga ke teman-teman lain. Juga terutama khususnya di episode kali ini kita bersama suster-suster Misi Abdi Roh Kudus. Saya Helen Simarmata, pamit undur diri dulu. Sekali lagi terima kasih suster. Salam untuk semua suster-suster SSPS dimanapun berada. Terima kasih untuk karya-karyanya. Terima kasih untuk pengabdiannya. Sampai jumpa lagi ya suster di kesempatan berikutnya. Dan juga sahabat Hidup TV, sampai jumpa lagi di episode berbiara selanjutnya. Sampai jumpa. Salam kasih.